warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 SF212B ingin memaparkan video komunikasi terapeutik antar personal konseling penyakit terminal. Anggota kelompok kami terdiri dari Saya sendiri Iskandar Hakim sebagai Bapak Ahmad yang mengidap penyakit jantung. Perkenalkan, nama saya Nia Febriana. Di sini saya berperan sebagai Ibu Siti, istri dari Bapak Ahmad yang mengidap penyakit jantung. Perkenalkan, saya Septia Fahairia. Saya di sini sebagai asisten apoteker. Kemudian saya Selinia Melinda yang berperan sebagai apoteker yang akan memberikan konseling kepada pasien. Selamat menonton, enjoy! Selamat malam, saya asisten apoteker di sini. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Malam Sus, saya ada resep. Bapak habis kontrol dari rumah sakit setelah pemasangan ring dari dokter spesialis. Bapak menyarankan untuk ngambil obat di apotik PRB di sini. Apakah bisa ambil obat di sini, Sus? Bentar ya, saya cek dulu ya. Baik, saya kasih nomor antrian terlebih dahulu. Pak, Bapak duduk dulu. Nanti mohon ditunggu sebentar, nanti kami panggil lagi ya. Kami baik. siapkan obatnya. Baik Sus, terima kasih. Sama-sama. Atas nama Bapak Ahmad, Iya Sus. boleh dilihat nomor antriannya? Pak, duduk Pak. Iya Sus. Baik, ini untuk obatnya ya Bu ya. Untuk aspiletnya diminumnya sehari sekali pagi. Iya. Untuk atorvastatinnya sehari sekali malam. Iya. Untuk bisoprololnya sehari sekali pagi. Untuk nitroclavnya 2 kali sehari pagi. Iya. Untuk andesartannya sehari sekali malam, dan untuk clopidogrelnya sehari sekali malam ya Bu ya. Iya, terima kasih Sus. Baik. Sus, mohon maaf sebelumnya. Ya, Bapak kan sudah minum obat 7 hari sebelumnya, sudah dapat obat dari dokter spesialis. Ya. Cuman Bapak sepertinya saat ini masih ada keluhan dengan obat. Sedangkan Bapak harus kontrol ke rumah sakit itu per 3 bulan atau 6 bulan sekali. Ya. Jadi saya boleh minta tolong bisa konsultasi dengan apoteker di sini Dok Sus terkait obat Bapak. Oh, bisa. Untuk konsultasi bisa, paling nanti kami konfirmasi dulu ke apoteker kami. Baik. Ibu boleh tunggu di dekat ruang konsultasi. Baik. Nanti kami panggil lagi ya. Ya, baik. Terima kasih Sus. Ya, terima kasih. Maaf obatnya. Ya, terima kasih Sus. Ya. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam, ya silakan masuk. Ibu, ini ada pasien yang ingin berkonsultasi dengan Ibu. Apakah Ibu bisa meluangkan waktunya sebentar? Oh bisa, insya Allah. Baik, ini untuk data pasien dan resep obatnya ya Bu ya. Oh baik, makasih ya Mbak. Baik, saya panggilkan pasiennya terlebih dahulu ya Bu ya. Oh iya, silakan. Atas nama Bapak Ahmad. Ya Sus. Baik Ibu, untuk apotekernya sudah bersedia, boleh silakan masuk. Ya, iya. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya silakan duduk Bapak dan Ibu. ya Bu ya. Terima Iya, kasih, Sus. baik, makasih. Bapak dan Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina selaku apoteker yang bertugas hari ini. Bisa disebutkan dahulu nama, usia, dan juga alamat pasien. Sebelumnya kontrol dari dokter siapa? Baik, boleh Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Ibu Siti. Ini ada suami saya bernama Pak Ahmad. Beliau berusia 73 tahun. Kami tinggal di Jalan Mawar. Bapak kemarin sempat kontrol ke Rumah Sakit Jantung Jakarta. Dan Bapak sudah ada pasang ring di jantung, Ibu. Oh baik. Untuk nama, usia, dan alamat sudah sesuai dengan data yang tertera di sini. Sebelum saya sampaikan tentang informasi obat-obatnya, apakah ada yang mau disampaikan dahulu? Ada Ibu. Jadi begini Bu. Sebelumnya saya ingin mengakhiri hidup saja. Sudah minum obat banyak sebenarnya. Kemudian kebetulan bulan lalu sudah pasang ring. Kondisi saya masih gini-gini aja. Sepertinya saya nggak bisa untuk sembuh dah Bu kayaknya. Coba Bapak tenangkan diri dahulu.
hidup dan mati seseorang itu hanya di tangan Tuhan Sang Pencipta. Mungkin ini adalah ujian untuk Bapak agar bertambah keimanannya. Apabila kita memang ingin untuk sembuh, itu Allah pasti akan Allah pasti akan berikan kesembuhan supaya Bapak itu lebih mendekat lagi kepada Allah. Saya harapkan Bapak tidak pesimis dahulu, tetapi lebih ke arah optimis, di mana pengobatan yang sudah dijalankan itu merupakan usaha untuk mencapai kesembuhan. Apakah sudah tenang, Bapak? Iya Pak, Sudah. bisa didengerin dari ibunya. Di sini kita bakal berjuang sama-sama mengobati penyakit Bapak biar bisa sembuh. Kita harus ikhtiar dan tetap berusaha. Iya. Dan jangan lupa minum obat setiap hari Pak. Gitu. Jadi dukungan keluarga itu sangat membantu, terutama motivasi dari diri sendiri. Pengobatan apapun, jika tidak ada motivasi dari diri pasien, maka bisa dikatakan kurang maksimal. Jadi saya harapkan Bapak terus berusaha dan juga patuh dalam meminum obat. Bisa ya Pak ya? Bisa, Bu. Baik. Untuk selanjutnya, saya ingin memberikan informasi secara rinci tentang obat-obat. Tadi sudah diberikan Sudah, obat-obatnya? sudah Ibu. Ini ada obatnya. Baik. Jadi berdasarkan resep itu diberikan ada 6 jenis obat. Yaitu yang pertama ada asetosal atau asam asetil salisilat. Kemudian yang kedua ada atorvastatin. Yang ketiga ada bisoprolol. Yang keempat ada nitrokafretat, isinya itu nitrogliserin. Kemudian selanjutnya ada kandesartan. Yang terakhir ada clopidogrel. Jadi ada 6 jenis obat ini diminum 1 kali sehari, rutin setiap hari, kecuali 1, yaitu nitrokaf. Nitrokaf ini diminum 2 kali sehari, pagi dan juga sore. Untuk aturan pakainya, jika diminum pagi hari adalah yang pertama ada asetosal, itu diminum pada pagi hari. Yang kedua itu adalah bisoprolol, yang ketiganya nitrokaf. Karena nitrokaf ini 2 kali, sehingga di sore hari juga diminum lagi nitrokaf. Yang keduanya kandesartan dan juga clopidogrel. Kemudian yang terakhir, untuk atorvastatin itu diminum pada malam hari sebelum tidur. Kenapa? Karena mekanisme kerja atorvastatin ini pada malam hari itu hati sangat memproduksi kolesterol yang paling tinggi. Jadi sebaiknya diminum pada malam hari untuk menurunkan kadar kolesterolnya. Sudah jelas Ibu? Sudah cukup jelas. Mohon maaf sebelumnya Ibu, Bapak kan minum obat ini kan rutin setiap hari. Apakah ada efek sampingnya nggak ya Bu? Karena kan Bapak minum obat ini, ngaruh nggak sih Bu ke kondisi tubuh yang mudah lemas, atau Bapak sering malah nggak semangat menjalani hidup, atau nafsu makannya hilang, atau Bapak ada salah minum obat? Saya ngerinya Bapak ada salah minum obat malah memperburuk masa kondisi tubuh Bapak gitu. Oh baik, jadi untuk pertanyaannya bagus sekali. Kenapa? Karena efek samping itu berbeda-beda tiap individu, terutama orang yang sedang sakit. Untuk efek samping yang umum itu yang pertama ini asetosal. Asetosal ini biasanya efek samping yang terjadi adalah gangguan pencernaan. Efeknya yaitu seperti perutnya perih dan juga mual, sehingga disarankan ini diminum, dikunyah setelah mengkonsumsi makanan. Jadi diminumnya ini sesudah makan. Itu untuk asetosal. Iya, berarti kemarin Bapak ada salah minum karena Bapak kayaknya langsung diminum deh yang selama 7 hari obat dari dokter spesialis Bu. Jadi kemungkinan paling Bapak ada sakit lambung kali ya kemarin ya Bu, karena kan langsung dikunyah tablet, minumnya langsung pecah di lambung kali ya Bu. Kemungkinan. Jadi sebaiknya dikonsumsinya setelah makan untuk menghindari risiko efek samping. Kemudian yang kedua yaitu bisoprolol.
Bisoprolol ini efeknya biasanya agak lelah dan juga lemas untuk awal pemakaian. Tapi setelah pemakaian berapa minggu, itu biasanya akan normal kembali, artinya tidak mengalami efek samping. Untuk Nitrocaf, efek sampingnya itu biasanya seperti sakit kepala ringan. Jadi jika merasakan agak pusing atau sakit kepala, sebaiknya itu beristirahat, minum cukup air dan juga tidak terlalu beraktivitas yang berlebihan. Untuk efek samping yang ringan itu masih dikategorikan masih bisa ditoleransi. Jika efek sampingnya itu berat, misalnya seperti nyeri dada yang tidak semakin membaik atau sakit kepala berat, itu mungkin bisa dikonsultasikan untuk kembali ke dokter atau menghubungi kami pihak apotik untuk bisa segera membantu. Ya, kalau untuk gunanya dia sama nggak sih dok? Atau ini semua untuk obat jantung atau gimana ya? Karena kan bapak kemarin habis pasang ring, takutnya ini semua emang untuk penyakit jantung, emang perlu harus diminum juga ya setiap hari. Iya, memang ini merupakan pengobatan untuk jantung semua. Jika dilihat, kalau asetosal ini berfungsi untuk mencegah penyumbatan di pembuluh darah di jantung. Kemudian kalau bisoprolol, dia ini berfungsi untuk mengontrol detak jantung dan juga aliran darah di jantung. Kemudian Nitrocaf, dia ini memperlancar aliran darah yang ada di jantung. Kalau Clopidogrel, dia ini untuk mencegah terjadinya penyumbatan lebih lanjut. Selanjutnya, Candesartan untuk menurunkan tekanan darah agar lebih terkontrol. Berarti bapak kemarin sempat sakit kepala atau ini efek dari Candesartannya ya dok? Karena kan minum Candesartan bapak langsung berdiri, langsung agak kayak pusing. Berarti efek dari Candesartannya dia bisa menurunkan tekanan darah. Betul, mungkin tekanan darahnya itu kondisinya sedang turun, sehingga tidak boleh berdiri secara tiba-tiba gitu. Iya. Mohon maaf Bu, tadi sebelumnya kan untuk atorvastatin diminumnya malam ya Bu ya, Betul. mau tidur ya. Iya. Nah sedangkan Bapak kadang suka lupa minum obat ini ya Pak. Kayak saya juga kadang suka lupa mengingatkan juga. Ini kadang juga suka nggak diminum ya Pak, jadi masih sisa di rumah kan ya Pak. Ini sebaiknya gimana ya dok biar bisa ngingetin Bapak untuk minum obat pas mau tidur? Untuk jika terlupa, saya ada solusi. Namanya di sini adalah memo obat, dimana untuk mengingatkan kita obat-obat apa saja yang harus diminum. Kebetulan ini kan obatnya diminum setiap hari. Di memo ini tertulis hari, yaitu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Untuk kotak bagian atas ini diminum pada pagi hari, kotak bagian bawah ini diminum pada malam hari. Misalnya pada hari Minggu, pagi hari Bapak kan minumnya itu 3 macam obat. Nitrocaf, bisoprolol, dan juga asetosal. Berarti dimasukkan 3 obat dalam kotak yang atas. Nah, kalau pada sore hari itu minumnya itu kan Nitrocaf, Candesartan, dan juga Clopidogrel, sehingga di bagian bawah diisi 3 tablet. Diusahakan agar tidak lupa minum obat. Kenapa? Karena untuk mengoptimalkan terapi yang diberikan oleh dokter, supaya pengobatannya juga secara optimal. Mungkin ini nanti saya berikan supaya tidak terlupa lagi. Terima kasih Ibu sebelumnya. Kalau misalnya nanti Bapak ada efek samping yang lainnya, boleh nggak saya konsultasi ke sini lagi sambil ngambil obat Bapak rutin tiap bulan? Oh, pastinya boleh. Jika ada kendala seperti efek yang tadi saya sebutkan, kemudian tidak membaik, misalnya nyeri dada yang tidak segera membaik, sakit kepala berat, ataupun terjadi hal-hal yang berat lainnya, segera bisa menghubungi dokter ataupun kembali ke apotek ini. Baik, Ibu. Sudah jelas informasi yang saya sampaikan Ibu tentang obat-obatnya? Sudah cukup jelas Ibu. Tapi Bisa mohon maaf sebelumnya, ini saya ulangin dulu ya Iya, yang tadi silakan. dibilangin Ibu. Takut Silakan saya lupa. diulangi kembali. Iya. Jadi kan ini obatnya obat pengencer darah, minumnya pagi dikunyah aja kan ya Bu ya? Iya. Untuk obat kolesterolnya malam, minumnya 1 tablet pada saat Bapak kalau mau tidur kan ya Bu. Dan buat inin kolesterolnya, bisoprololnya
ini obat jantung tadi minumnya pagi, minumnya 1 tablet. Nitrokafnya ini yang obat jantung juga, minumnya 2 kali sehari, berarti pagi dan malam. Terus untuk antisartannya ini tadi obat tensi, minumnya 1 tablet malam hari. Sama ini obat clopidogrel sama dengan mini aspi untuk ngencer darah, minumnya malam, cuman 1 tablet. Jadi si aspilet sama clopidogrel ini minumnya dipisah ya Bu ya. Iya. Berarti sudah jelas ya Bu ya. Sudah, alhamdulillah baik. sudah jelas Ibu. Ini saya berikan memo obatnya untuk mengingatnya ya Bu. Terima kasih Ibu. Kemudian ada yang mau disampaikan lagi? Ada Ibu, mohon maaf sebelumnya untuk Bapak kan kami kan sudah punya cucu Bu. Jadi kan masa tua kami kan dihabiskan untuk ngomong cucu di rumah. Jadi kan kadang kami juga udah nggak kerja juga. Jadi kadang Bapak kan seharusnya kan masa-masa sekarang harusnya bermain sama cucunya ya Bu untuk ini masa tuanya. Ada nggak sih Bu sedikit motivasi untuk Bapak biar menjalani hidup semakin semangat, biar bisa minum obat terus biar bisa beraktivitas gitu Bu. Iya, jadi kembali lagi ke diri Bapak seperti yang tadi saya sebutkan ya Pak, untuk pengobatan apapun jika tidak ada motivasi dari dalam dirinya sendiri itu akan seperti kurang maksimal, sehingga harus termotivasi dari dalam diri Bapak agar patuh dan selalu minum obat sesuai dengan aturan pakainya yang benar. Apalagi sudah didukung istri tercinta dan juga anak-anak, apalagi keluarga terdekat juga mendukung, memberikan support, itu sangat penting. Sehingga dari Bapak sendiri harus setiap hari patuh minum obatnya supaya bisa segera sembuh dan juga bisa sesuai harapan Ibu tadi bisa ngomong cucu gitu. Iya, Pak didengerin Pak omongan ibunya, biar kita harus tetap semangat terus, biar bisa melanjutkan hidup. Bapak juga biar bisa berobat terus setiap bulannya. Obatnya jangan lupa juga Pak diminum. Kadang Bapak kan juga kalau dibilangin minum obat, kadang suka nggak mau minum obat. Jadi nanti diminum ya Pak obatnya. Iya, berarti sudah cukup jelas yang saya sampaikan ya Bu. Sudah Ibu. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada ya Bu. Cukup. Nggak ada ya, baik. Jadi terima kasih banyak ya Bu. Sebelumnya ini terima kasih juga atas memonya sama obatnya. Nanti untuk setiap bulannya paling Bapak akan jadi pasien rutin ngambil obat di sini setiap bulannya Bu. Iya, sama-sama ya Bapak Ibu. Kami tunggu kabar baiknya. Semoga Bapak sudah segera membaik dan juga segera sehat kembali. Amin, amin Bu. Kami mohon pamit ya Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Bu. Apabila dia mau disampaikan kembali bisa menghubungi. Baik Ibu. Terima kasih Ibu Iya. semua. Terima kasih. Kami Bu. tunggu kabar baiknya ya Bu. Iya, terima kasih. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Pamit ya, Bu. Waalaikumsalam.